Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi minggu ini dengan tema Efficient Securities Market. Dalam penyusunan materi ini, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri Sahra Matra, yang kedua Rifla Devri Andara, yang ketiga Aulia Sri Anggraini, yang keempat Dani Putri Gezelia, dan yang terakhir Nadia Fadila. Nah, untuk materi ini sendiri tentang Efficient Securities Market, kami berlandaskan pada buku William R. Scott pada chapter 4. Baiklah, kita langsung masuk pada pembahasan materi. Poin yang pertama di sini adalah overview. Teori pasar efisien memprediksikan bahwa harga sekuritas yang merupakan interaksi dari investor-investor memiliki beberapa sifat pembanding. Efisiensi menyatakan bahwa informasi mengandung pengungkapan, bukan kondisi pengungkapan itu sendiri, melainkan penilaian pasar. Kemudian, informasi dapat disebarkan dengan mudah dalam catatan dan pengungkapan tambahan pada penyajian laporan keuangan. Teori ini menyimpulkan bahwa harga secara langsung merefleksikan keseluruhan kemampuan untuk memproses informasi dan pengetahuan dari para investor. Nah, pada teori pasar efisien ini memiliki implikasi yang penting bagi akuntansi keuangan, yaitu yang pertama, konsep pengungkapan penuh atau full disclosure. Dalam konsep pengungkapan penuh, efisiensi mengimplikasikan bahwa isi informasi yang disclosed sangat bernilai bagi pasar. Informasi dapat ditemukan secara mudah dalam catatan kaki dan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan. Dan yang kedua yaitu eksistensi dari informasi asimetri. Maksudnya di sini adalah akuntansi merupakan sebuah mekanisme terjadinya pertukaran informasi yang relevan dari dalam perusahaan hingga ke luar perusahaan. Nah, dalam teori pasar efisien ini, akuntansi dipandang memiliki potensi dengan sumber informasi lainnya seperti media berita, analisis keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Sebagai alat informasi bagi investor, akuntansi akan tetap bertahan bila relevan, dapat dipercaya, tepat waktu, murah, dan berhubungan dengan sumber lainnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih kepada penyaji sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu mengenai efficient securities market. Pasar sekuritas efisien adalah di mana harga sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar tersebut setiap saatnya benar-benar menunjukkan semua informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai sekuritas yang diperdagangkan. Dengan kata lain, semua informasi yang didapat tersebut benar-benar terlihat pada keadaan di pasar perusahaan tersebut, dan semua investor akan mendapatkan informasi yang sama dan return yang normal. Sayangnya, dalam kenyataan, informasi tidak bersifat bebas atau dalam kondisi yang tidak ideal. Setiap investor harus melakukan estimasi subjektif sendiri-sendiri dalam melakukan penilaian terhadap profitabilitas, aliran kas, dan dividen perusahaan yang akan datang. Selanjutnya, estimasi-estimasi tersebut akan selalu mengalami revisi apabila ditemukan informasi baru. Dalam menghadapi situasi tersebut, biasanya setiap investor akan menggunakan pertimbangan cost-benefit dalam menentukan pertimbangan seberapa besar pengorbanan yang akan dilakukan dan seberapa besar manfaat yang akan diperoleh. Terdapat 3 poin penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, harga pasar merupakan informasi yang dapat diketahui oleh publik. Yang kedua, efisiensi pasar merupakan konsep yang relatif. Dan yang ketiga, investasi merupakan permainan yang adil bila pasar dalam keadaan efisien. Selanjutnya, bagaimana harga pasar mencerminkan semua informasi yang tersedia? Suatu model mengenai teori pengambilan keputusan akan memberikan suatu cara untuk memproses informasi, tetapi tidak ada jaminan bahwa pemrosesannya akan berjalan dengan benar. Sebagai akibatnya, untuk investor yang berbeda akan bereaksi dengan cara yang berbeda terhadap informasi yang sama, meskipun mereka semua menerima informasi secara rasional. Hal tersebut memungkinkan terjadi karena setiap
individu memiliki keyakinan dasar awal yang berbeda. Dengan demikian, di dalam pasar sekuritas efisien, harga-harga dengan cepat dan tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia, dan harga pasar sekuritas yang terdapat di dalam pasar tersebut akan berfluktuasi secara random pada setiap saat. Efisiensi didefinisi secara relatif terhadap sejumlah informasi. Artinya, jika kumpulan informasi yang tersedia tidak lengkap, sehingga dapat dikatakan terdapat adanya inside information atau informasi yang salah, maka harga-harga sekuritas yang terjadi juga akan mengalami kesalahan, sehingga efisiensi pasar tidak dapat memberikan jaminan bahwa harga sekuritas adalah akurat. Namun, investor individual mungkin memiliki keyakinan awal yang berbeda, sehingga mereka akan menginterpretasi dengan cara yang berbeda terhadap informasi yang sama. Kuantitas dan kualitas informasi yang tersedia secara publik dapat ditingkatkan melalui pelaporan yang cepat dan penuh. Baiklah, itu hasil presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan, di mana terdapat 4 implikasi utama dari pasar sekuritas efisien untuk pelaporan keuangan. Yaitu yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak dapat berdampak pada harga sekuritas selama kebijakan tersebut tidak memberikan efek perbedaan cash flow. Kebijakan khusus yang digunakan diungkapkan dan informasi yang sesuai diberikan sehingga pembaca dapat membandingkan antara kebijakan yang berbeda. Yang kedua yaitu pasar sekuritas efisien selalu berkaitan dengan pengungkapan penuh. Maksudnya di sini yaitu jika manajemen perusahaan memiliki informasi relevan tentang perusahaan dan jika informasi diungkapkan dengan sedikit atau no cost, maka manajemen harus dapat mengungkapkan informasi tersebut atas dasar waktu. Jika tidak, hal ini memastikan bahwa informasi siap diketahui investor dari sumber-sumber lain. Yang ketiga yaitu efisiensi pasar mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak seharusnya terlalu berkonsentrasi pada investor naif. Maksudnya di sini adalah bahwa informasi laporan keuangan tidak perlu dipresentasikan secara sederhana sehingga semua investor dapat mengerti. Alasannya yaitu jika sejumlah investor mengerti tentang informasi yang diungkapkan, maka hal tersebut cukup untuk meyakinkan bahwa harga pasar saham adalah sama. Berarti jika semua investor mengerti akan pengungkapan tersebut. Yang keempat yaitu akuntansi harus dapat menyediakan informasi yang berguna. Jadi dari argumen pasar efisien adalah bahwa selama perusahaan mengungkapkan kebijakan yang dipilihnya dan beberapa tambahan informasi dibutuhkan untuk merubah dari satu periode ke periode lain, investor mampu membuat perhitungan untuk melihat perbedaan dalam pelaporan dari laba bersih yang dilaporkan. Deskripsi yang jelas tersebut dan singkat dari kebijakan akuntansi yang signifikan, maka sebuah perusahaan sebaiknya termasuk bagian yang terintegrasi pada laporan keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keinformatifan harga. Di sini itu berkaitan dengan ketidakkonsistenan yang logis, di mana kita lihat efisiensi menyiratkan bahwa harga pasar dari sekuritas sepenuhnya mencerminkan mengenai keakuratan informasi yang ada di publik mengenai sekuritas tersebut. Maka hal tersebut mendorong harga pasar untuk mencerminkan karakteristiknya itu fully reflect, yaitu adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang investor yang selalu berusaha untuk memperoleh dan mengolah informasi sehingga dapat membuat keputusan menjual atau membeli sekuritas tersebut.
Dengan ketidakkonsistenan yang logis, maka ketidakkonsistenan yang logis ini adalah suatu apabila harga yang ada telah mencerminkan semua informasi yang ada, tetapi investor tidak memiliki motivasi untuk memperoleh informasi tersebut, maka harga tidak akan secara penuh mencerminkan informasi yang tersedia. Maka oleh sebab itu diperlukannya modifikasi teori yang disebabkan karena ketidakkonsistenan tersebut. Bagaimanapun ada penjelasan yang mudah atas ketidakkonsistensi ini, yaitu mengakui bahwa ada sumber lain dari permintaan dan penawaran sekuritas selain keputusan rasional untuk membeli atau menjual yang dilakukan oleh seorang investor yang terinformasi, yaitu ada disebut dengan liquidity traders atau noise trader yang melakukan transaksi dengan tidak berdasarkan pada evaluasi rasional atau informasi yang relevan. Tentu saja harga pasar sekuritas akan tetap menjadi partially informatif di bawah skenario. Jadi untuk menggambarkan bagaimana harga pasar dipengaruhi oleh adanya noise trading, maka mengasumsikan bahwa investor yang rasional akan mengamati harga sekuritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi yang dimiliki investor berdasarkan informasi yang tersedia. Sementara itu, investor satu tidak akan mengetahui informasi apa yang dimiliki oleh investor lain, sehingga investor ini mempercayai bahwa informasi ini akan menguntungkan dan memungkinkan harga sekuritas naik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang capital asset pricing model atau yang dikenal dengan CAPM. Terdapat yaitu di mana CAPM ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara harga pasar sekuritas yang efisien atau resiko dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atas sekuritas. Yaitu kita ketahui return secara sederhana dapat menggunakan net of return dan gross rate of return. Selain itu, dapat pula kita menggunakan return dalam posisi ex post atau ex ante. Posisi ex post maksudnya yaitu jika kita berada pada posisi di akhir periode T dan kita melihat ke belakang untuk menghitung return yang sebenarnya direalisasi selama periode tersebut. Dan posisi ex ante maksudnya yaitu kita berada pada posisi di awal periode T dan membuat ekspektasi antara return untuk periode T. Di mana terdapat 3 kegunaan utama dari formula CAPM, yaitu yang pertama adalah CAPM secara jelas menjelaskan bagaimana hubungan harga saham bergantung pada harapan investor tentang harga saham dan dividen di masa depan. Yang kedua yaitu dengan kembalinya pada pandangan ex post dari return, CAPM menyediakan dengan sebuah cara untuk memisahkan return yang telah direalisasi pada sebuah saham menjadi komponen yang diharapkan atau tidak diharapkan. Sedangkan kegunaan yang ketiga yaitu model pasar menyediakan sebuah cara yang sesuai untuk memperkirakan beta saham sebagai ukuran risiko yang penting bagi investor. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai alasan untuk mempertahankan CAPM sebagai benchmark untuk informasi harga sekuritas. Yaitu pada semua investor menggunakan dasar beta pada sejarah masa lalu sebagai benchmark di mana untuk mengevaluasi akibat dari perubahan tingkat bunga. Maka alasan yang pertama yaitu apapun validitas empiris, teori dari keputusan investasi optimal yang mengarah pada CAPM dan beta memberikan petunjuk bagi mereka yang berkeinginan untuk membuat rasional expected utility atau memaksimalkan keputusan berinvestasi. Yang kedua yaitu meskipun ada bukti dari Fama dan Friends, ada beberapa teori kecil yang menjelaskan mengapa book to market dan ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam konstruksi risiko.
Yang ketiga yaitu ekstensi CAPM untuk memperbolehkan beta yang tidak tetap merupakan hal yang potensial untuk merekonsiliasi harga sekuritas yang menyimpang secara nyata dari teori keputusan rasional yang membawahi CAPM. Yang keempat yaitu banyaknya penelitian empiris dalam akuntansi yang menggunakan CAPM sebagai modal pengembalian sekuritas yang diharapkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu selanjutnya implikasi dari CAMP. Implikasi dari CAMP adalah bahwa beta saham merupakan satu-satunya determinan spesifik perusahaan atas ekspektasi pengembalian atas saham. Ketidakpastian tersebut terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada exogenous understanding, yang kedua ada endogenous understanding. Exogenous understanding yaitu di mana timbul karena merupakan bagian dari lingkungan yang dihadapi oleh seluruh investor. Jika beta tetap, CAMP menjelaskan bahwa satu-satunya ketidakpastian yang harus dihadapi investor yaitu pengembalian pasar secara acak yang berasal dari portofolio yang teridentifikasi. Yang kedua yaitu endogenous uncertainty, yaitu di mana timbul karena reaksi investor di dalam ekonomi itu sendiri. Jika beta berubah, maka investor yang berbeda akan bertindak secara berbeda pula terhadap informasi akan perusahaan tersebut, sehingga ada kemungkinan mereka melakukan kesalahan itu. Anomali pasar sekuritas efisien, yaitu perilaku investor terlihat bertentangan dengan teori pasar sekuritas efisien. Bukti yang tidak konsisten dengan beta sesuai penjualan perusahaan ukuran risiko yang spesifik. Perlu membantah teori pasar sekuritas efisien. Teori pasar sekuritas efisien memprediksi bahwa harga sekuritas akan bereaksi secara tepat dan tidak bias terhadap informasi baru. Teori prospek dari Jack Neman dan Tjorky mengatakan bahwa investor yang menyadari investasi beresiko akan secara terpisah mengevaluasi prospek keuntungan dan kerugian mereka. Prospek teori juga mengasumsikan bahwa saat menghitung nilai ekspektasi dari sebuah prospek, investor menimbang probability of payout-nya. Probabilitas payoff yang rendah merupakan overhead dan probabilitas payoff yang tinggi merupakan underhead. Kombinasi antara evaluasi keuntungan dan kerugian terpisah dengan pembebanan probabilitas dapat mengarahkan pada variasi perilaku yang tidak rasional. Selanjutnya, asimetri informasi. Asimetri informasi adalah salah satu sumber ketidaksempurnaan pasar. Sumber lain adalah pasar yang kendati ada namun tidak berjalan dengan baik. Jika harga tidak dengan sempurna mencerminkan harga, orang tidak bisa membeli kualitas yang ia komoditas inginkan, sehingga ia menanggung risiko melebihi apa yang ia mau. Akuntansi keuangan punya peran penting untuk meningkatkan kesempurnaan pasar itu. Pasar modal tidak lepas dari masalah asimetri informasi, karena adanya info dari orang dalam dan perdagangan orang dalam. Contohnya aja pada pasar polis asuransi. Pengungkapan penuh dapat mengurangi asimetri informasi yang diberikan kepada publik. Pelaporan tepat waktu atau segera dan mengurangi kemampuan orang dalam untuk mengambil untung dari keunggulan informasi tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, setelah kita mendengarkan materi sebelumnya, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita akan membahas mengenai pengaruh sosial dari bekerjanya pasar sekuritas. Nah, kita tahu di ekonomi kapitalis, pasar sekuritas merupakan mesin utama di mana modal dapat ditingkatkan dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan investasi. Akibatnya, harapan sosialnya, pasar ini dapat bekerja dengan baik. Nah, lalu apa yang akan dilakukan perusahaan? Nah, perusahaan akan menginvestasikan dalam proyek modalnya sampai profit marginal dari investasi sama dengan biaya marginal. Dengan demikian, dapat menciptakan alokasi modal yang efisien.
Nah, kesejahteraan sosial akan ditingkatkan jika modal yang dikorbankan adalah alternatif yang produktif. Selanjutnya, pada situasi seperti ini, investor akan peduli dengan hasil risiko estimasi dari adverse selection dan perdagangan orang dalam. Sebagai hasilnya, perusahaan dengan kualitas proyek investasi yang tinggi tidak akan menerima harga yang tinggi untuk sekuritas mereka, dan mereka akan investasi di bawah tingkat relatif terhadap tingkat efisiensi sosial. Nah, masalah yang terkait jika banyak investor menariknya, pasar akan menjadi lemah kan? Atau kehilangan kekuatan, di mana kekuatan merupakan jumlah saham yang investor dapat membeli atau menjual tanpa mempengaruhi harga pasar. Nah, ketika kekuatan menjadi lemah tersebut, investor yang potensial mungkin tidak membeli atau menjual semua sekuritas yang mereka punya di harga pasar, yang menghambat investasi lebih lanjut. Namun, mungkin ada yang bertanya, bagaimana informasi spesifik perusahaan dapat dimasukkan pada harga saham? Nah, jawabannya adalah kualitas pelaporan yang baik. Nah, efek dari kualitas pelaporan atas alokasi modal dipelajari oleh Francis, Huang, Hunara, dan Pereira pada tahun 2009. Namun, kemampuan perusahaan untuk melakukannya dibatasi oleh kemampuan untuk mendapatkan pembiayaan. Jika dua negara mempunyai kualitas pelaporan yang tinggi yang hampir sama, tingkat pertumbuhan industri tiap negara seharusnya sama. Jika kualitas pelaporan merupakan penentu ketersediaan modal yang signifikan. Nah, jika kualitas pelaporan negara rendah dapat satu atau dua negara tersebut, korelasi tingkat pertumbuhan diprediksi akan menjadi lebih rendah, selama kemampuan untuk mendapatkan pembiayaan tergantung lebih dari satu faktor yang berbeda di antara tiap negara. Nah, namun, pasar dapat menyediakan insentif untuk membebaskan incident information yang dibutuhkan oleh regulasi, seperti penggunaan dealer mobil yang mengembangkan reputasi kejujuran dan adil akan menikmati harga jual yang lebih tinggi. Sebuah perusahaan dengan kebijakan kredibel pengungkapan di luar regulasi minimum dapat menikmati harga saham yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah dari modal. Ini karena pengungkapan penuh mengurangi perhatian investor tentang inside information. Nah, regulasi seperti tongkat dan membutuhkan hukum untuk menegakkannya, kebutuhan regulasi akan dikurangi. Namun untuk memperluasnya dengan memperbaikan reputasi, harga saham yang tinggi, dan biaya modal yang rendah untuk memotivasi pengungkapan yang penuh. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan kesimpulan dari pasar sekuritas efisien. Yang pertama, teori pasar sekuritas efisien memiliki implikasi besar bagi akuntansi keuangan. Dan yang kedua, pengungkapan penuh mempunyai dua manfaat yang utama yang dapat dicapai secara bersamaan. Dan yang ketiga, pengungkapan penuh dapat dimotivasi oleh aturan standar akuntansi dan insentif oleh pasar.